Pengendalian virus terus dilakukan dengan pembatasan aktivitas, tapi roda bisnis harus tetap berjalan. Caranya saja yang akhirnya menyesuaikan kondisi yang ada. Nah, pagi ini saya sudah bersama pengusaha bisnis kopi kekinian, Yosua Tanu, CEO Jago Coffee. Selamat pagi, Mas Yosua. Pagi, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis. Ini kita mau dengar ceritanya. Sebenarnya merek Jago ini sudah sejak kapan sih dimulainya? Kita baru mulai, awal akhir tahun 2019 ya, jadi awal tahun lalu, jadi sekarang ini udah sekitar setahun sebulan ya kita baru mulai. Berarti nggak terlalu panjang sebenarnya waktunya. Tapi kenapa kopi sih, Mas Yosua? Ini kan sebenarnya udah riuh banget nih bisnis kopi, apalagi di ibu kota. Kenapa milih kopi? Sebenarnya saya di kopi sudah lumayan lama ya, sekitar 11 tahunan, dan emang, background saya juga di kopi sebagai barista, sebagai pemilik kafe, dan kopi itu selalu bergantian ya, tiap tahun pasti ada changing, tiap tahun pasti ada semacam tren baru dan it's always exciting gitu. Jadi kopi selalu passion yang saya ingin always try to do in my life. Cuman lebih pentingnya adalah pergantian ini selalu harus ada inovasi-inovasi baru di kopi yang kita bisa coba explore gitu. Bicara inovasi, ini kalau kami lihat kopi Jago ini kan banyak memakai istilahnya Starling gitu ya, Mas Yosua. Ini apakah inovasinya terbilang atau terbukti sukses selama sudah berjalan ini? Oh iya, ini sangat di luar dugaan juga ya. Karena awal-awal kan waktu mencoba ini lebih dipikirnya kita trial lah, kita lihat apakah bisa jalan, apakah orang di Indonesia suka dengan konsep tersebut. Tapi Starling bisa dibilang ini sangat diperlukan orang karena kopi sudah mulai menjadi essential product ya di Indonesia, di mana semua orang yang suka minum kopi itu pasti akan minumnya lebih dari 1 atau 2 kali sehari, maupun itu saset atau maupun itu di kafe biasa. Tapi sudah ada habit yang dibuat di sini, dan dengan habit itu gimana cara kita memberikan kopi yang paling convenience. Dan kalau kita lihat sekarang di jalan yang paling convenience adalah Starling ya kan, di mana kalau mau kopi tinggal jalan 100 meter mungkin sudah ada satu Starling yang di depan Anda, atau misalnya bisa memanggil Starling ke kantor. Dan convenience ini sesuatu yang kita harus selalu explore inovasinya ke depannya, karena di Indonesia as you know pasti untuk traveling atau perjalanan dari kantor ke rumah itu akan lebih sulit, dan kadang-kadang waktu juga selalu terpepet gitu ya. Jadi kalau ada kopi yang paling convenience itu pasti akan selalu diutamakan gitu. Penjualannya gimana sih, Mas? Dalam sebulan kira-kira Starling itu bisa terjual berapa liter? Wah, Starling sih lumayan banyak ya, kalau bilang dari sekitar cups mungkin bisa puluhan ribu ya per bulan ya. Karena gampang dan cepat gitu. Oke. Ada Starling tapi kopi Jago juga punya depot. Nah, depot ini nih yang sebenarnya kan terdampak dengan adanya pembatasan aktivitas yang dibuat kebijakannya oleh pemerintah. Tapi memengaruhi penjualan nggak sih, Mas? Bukan, jadi depot kita tuh sebenarnya lebih ke untuk pangkalan ya, untuk kita punya fleet of mobile cafe. Jadi perbedaan kita dengan Starling adalah semua cafe kita itu electric powered, di mana kita di-support oleh aplikasi kita, di mana kalau orang mau pesan mobile cafe Jago, itu tinggal download aplikasi, pesan kopi yang maunya apa, lalu mereka akan dari depo luncur ke rumah peserta tersebut atau kantor peserta tersebut untuk men-setup kafe dan memberikan kopi yang fresh diseduh di depan mereka gitu. Jadi deponya itu sangat penting untuk bisa memberikan produk yang langsung dibawa oleh mobile cafe kami tersebut dengan freshnya. Nah, ini menarik karena kalau melihat kopi-kopi lain mereka bekerja sama dengan aplikasi online yang sudah ada, aplikasi food online. Sementara Jago punya aplikasi sendiri. Apakah ini mempengaruhi dalam hal persaingan, Mas Yosua? Halo, maaf, sorry, kayaknya audionya
mati tadi ya. Jadi tadi Mas Yosua cerita ada aplikasinya kan untuk Kopi Jago. Sementara kalau kopi-kopi lain ini sudah bekerja sama dengan food online atau ojek online. Berpengaruhkah kepada penjualan Kopi Jago? Oke, sayang sekali tampaknya ada kesalahan teknis. Kita terputus dengan CEO Jago Coffee Yosua Tanu, tapi tadi sudah sedikit cerita bahwa memang inovasi harus dilakukan saat ini di tengah pembatasan aktivitas. Mau tidak mau, bisnis harus beradaptasi meskipun sebenarnya cukup kesulitan.